Halo, apa kabar semuanya? Kabar itu ya. Maaf nih, namanya juga lagi membajak podcast istriku. Halo, apa kabar semuanya? Saya Pongki Barata. Mohon maaf yang Anda saksikan bukan Sofi Navita, host kesayangan kita semua, karena Ibu Sofi terpaksa karena satu dan lain hal tidak bisa syuting hari ini. Padahal dia sangat ingin sekali bertemu dengan tamu kita hari ini yang punya cerita di luar batas usianya. Tadi udah kita omongin, jadi ini bukan ngegosip. Saya Pongki Barata, saya biasanya berlaku sebagai produser acara ini, tapi hari ini saya mengambil alih. Saya take over Sofi Navi Talks. Tidak menjadi Pongki Barata Talks, tidak. Tapi kita akan mencoba menggali tamu kita hari ini yang di usianya sekarang ternyata jangkauan pengalaman hidupnya agak lebar, tidak seperti remaja kebanyakan. Kita sambut Axel Ramanda, atau lebih tepatnya Ramanda Almuna. Aku tahu namamu Ramanda Almuna karena ada di YouTube. Karena aku cari di Wikipedia nggak ada namanya Ramanda. Iya, Axel Ramanda adanya. Adanya Axel Ramanda. Berhasil kamu sembunyikan itu. Sebenarnya Axel Ramanda itu nama lahirku sebenarnya. Yang benar. Iya, jadi cuman kan divorce saat aku usia 6 bulan, digantilah sama almarhumah ibuku. Excelnya nggak ada, jadi Ramanda Almuna itu. Oh. Sebetulnya. Sorry, ayah berarti itu penggemar Axl Rose atau ada hubungannya nggak? Nggak tahu ya, kayaknya begitu. Aku tidak cukup mengenal dengan baik ayahku. Oh, oke. Karena udah pasti kalau era saya mendengar nama Axl itu sudah pasti mengacu kepada vokalis Guns N' Roses. Iya sih. Yang kita semua tahu lah. Iya. The father of rock and roll edan lah tahun 80-an, Sweet Child O' Mine segala macam ya. Axel Ramanda berarti sebenarnya namanya itu. Namanya itu, lahirnya itu. Lalu 6 bulan kemudian diganti. Iya. Namanya Axelnya aja yang hilang sebenarnya. Axelnya hilang. Oke, jadi Axel ini berkarirnya panjang, saudara-saudara lagi, Bapak Ibu. Cuman terakhir dia sangat aktif. Dia menjadi vokalis Drive, di mana band ini adalah band kesayangan musik Indonesia yang punya banyak prestasi, dan Axel ini meneruskan menjadi vokalis kesekian di band Drive ini dengan teman-temannya Budi, Rudi, Digo. Ya. Teman-teman saya juga itu relatif seangkatan sama Budi, saya seangkatan juga. Saya pikir Axel salah satu dari live yang saya tonton, saya boleh menilai sedikit ya? Oh boleh, silakan. Dengan senang hati. Ini orang rendah hati sekali teman-teman. Dinilai legend lah. Enggak, dari live yang saya tonton, kalau rekaman mas saya juga banyak editing. Tapi kalau dari live, kamu vokalis gitu, kamu berdiri sebagai ujung tombak. Ada loh vokalis yang dia kayak jadi bagian dari rhythm. Ya ada yang dia rata aja. Nah, kamu ada nonjolnya, yang mana itu sangat dibutuhkan oleh band seperti Drive ya. Nah, pertanyaan saya adalah pertama kali, kalau menurut internet nih, di YouTube yang saya lihat, pertama kalinya ini tanda kutip saya tahu, pertama kali tampil di playlist festival itu udah langsung dengan mantan vokalisnya, dengan Anji Manji ya. Itu nggak, gimana coba ceritain tuh? Jadi 2023 itu Februari kalau nggak salah, sebelumnya aku ditawarin untuk masuk Drive dan memang ada satu panggungan spesial di playlist Live Festival Bandung, yaitu Drive featuring Anji gitu kan, dan disitulah aku di-announce pertama kali. Di-announce-nya pertama kali di situ? Pertama kali jadi vokalis Drive itu ya sama Anjinya langsung gitu. Itu siapa yang punya ide? Yang kok bisa yang announce Anji kan sudah tidak menjadi bagian dari? Mungkin karena kebetulan aja. Kebetulan ada panggungan dan memang ada niat untuk project ini jalan lebih panjang gitu. Mungkin 2 vokal atau gimana gitu. Tadinya mungkin. Aku nggak ngerti sih. Cuman di playlist itu, di satu event itu memang sekalian di-announce lah gitu. Jadi yang meng-announce justru Anjinya, karena mungkin kan memang dia kan pegang mic. Budinya malah enggak. Tapi ide itu pada saat itu dianggap sebagai ide yang menarik untuk kalian semua berlima itu.
Iya, sepertinya begitu. Kalau aku kan di situ masih gak tahu apa-apa ya, dan memang kebetulan memang Bang Manjinya juga memang dengan segala kerendahan hatinya dia mau nge-announce untuk jadi oh ini adalah vokalis barunya. Gitu. Iya. Ya banyak orang bilang itu momen yang menarik dan bagus sih untuk dicontoh ya, bahwa pergantian vokalis itu bisa sekeren itu gitu, caranya ngenalin gitu. Sebetulnya biasanya yang announce harusnya vokalis sebelumnya aku dong, dari Ariski kan. Ya, tapi ini malah vokalis pertama gitu. Ya nempel sih soalnya Anji ya, Drive gitu kan. Drive dulu dengan vokalis Anji. Aku juga tumbuh dengan lagu-lagu Drive zamannya Bang Manji itu. Sebenarnya kan. Bersama Bintang itu aku baru masuk aspek SMP sepertinya. Astaga. Itu bersama Bintang tuh tahun berapa ya? Ingat 2007. 2007 aku udah punya anak, ada 2. Aku baru masuk SMP, ospek baru. Aduh. Dan Om Buds itu gitar. Om Budi itu seumuran sama bapak mertuaku. Jadi aku Tunggu dulu. Ini kalau diterusin nih, kan tadi gue bilang Om Budi itu teman gue seangkatan. Karena dikusik sama bandnya dia lah. Lakuna itu ya mirip-mirip gitu, satu label juga. Wah kacau nih Bud. Jadi bapak mertuanya Axel ini umurnya seperti Om Bud. Iya, sama persis. Udah, baik pemirsa, saya pamit undur diri dulu dari podcast. Jadi aku manggilnya yang di rumah Om dan Tante. Seperti. Aduh, wah kacau nih. Tapi di sini kamu dilarang manggil Om. Okay. Nanti kalau kamu manggil Om, saya harus biayain kamu nanti. Om, nih buat beli bensin. Oke, Axel. Itu menarik karena dilihat ya, menurut aku itu ditonton tahun berapa aja tuh lucu momen itu. Iya. Gitu. Plus kamu juga menunjukkan kayak kamu harus membuktikan di situ, kamu merasa harus membuktikan diri nggak sih bahwa karena masih ada dong nih. Ini Anji nih di sebelah gua nih. Iya. Gua harus apa kayak nada gua naikin setengah kayak biar lebih tinggi kayak apa gitu, ada gitunya nggak? Kalau aku justru di posisi seperti itu biasanya bukan show off yang aku harus jadi lebih baik, enggak. Justru aku lebih memposisikan diri bahwa kasarnya aku tahu diri aja bahwa memang mau gimana pun juga ya Bang Manji ini memang vokalis utama dan orang akan lebih tertarik melihat dia dibandingkan aku. Jadi aku cuman memposisikan diri seporsinya aku aja. Ngomong agak dikurangin, enggak? Enggak juga, kebetulan Bang Manji kan memang orangnya ngobrolnya asik kan, ngobrolnya juga bagus gitu. Jadi aku memposisikan diri itu ya seporsinya aja, jadi nggak lebih, nggak kurang. Karena kalau aku mau show off, aku harus lebih bagus dari ini nih, aku harus nunjukin ke orang, malah jadi nggak bagus. Aku nggak pernah sih, maksudnya di proyek-proyekku manapun gitu ya, di proyek-proyek yang lain pun, misalkan aku lagi sama Do atau lagi sama proyek lain pun, aku memposisikan diri bahwa ini yang utamanya siapa. Oke. Aku cuman penyokong aja, aku supporter aja. Sudah ada kesadaran itu ya? Aku selalu memposisikan diri, aku support system aja. Jangan-jangan itu karena latar belakangmu, tadi kita ngobrol dikit, jangan-jangan itu karena latar belakang dia sudah berkolaborasi dengan siapapun dari dulu gitu. Jadi bukan yang tiba-tiba bisa nyanyi, diajak band, langsung jadi gitu. Enggak ya? Lo udah keliling kemana-mana ya? Iya, mungkin karena basic aku dulu juga penyanyi kafe. Di kafe ya? Gak cuma satu band gitu. Aku pernah jadi home band. Hari ini backupin si ini, hari besok backupin si itu untuk di band manapun gitu. Jadi ya pemilik bandnya siapa? Jadi aku mau posisikan ini, aku cuma di situ. Oh yaudah, aku posisinya aku vokalis, aku support system. Karena aku tidak boleh bukan tidak boleh ya. Aku mau posisikan ini kalau bisa jangan melebihi orang aslinya gitu loh. Oh, kenapa kamu sudah? Maksudnya ini ada loh orang yang nggak tahu ya. Itu sendirinya sih dari aku kayak gitu. Mama ngajarin gitu. Ya, kalau almarhumah ibuku pasti. Oh, ibu sudah nggak ada. Udah nggak ada. Okay. Jadi memang ngajarin bahwa dimanapun kamu berada, posisikan dirimu sebaik mungkin. Aduh. Gitu loh. Jadi jangan pernah merasa kamu lebih besar dari siapapun. Kamu tidak akan pernah hidup lebih besar dari siapapun gitu. Bapak aku pernah ngomong yang sama. Oh iya. Nggak usah nafsu jadi nomor 1 kan. Itu. Di Tasikmalaya ya waktu itu tinggal sampai umur berapa di Tasikmalaya? Sampai SMA. Sampai SMA. Habis itu merantau ke Jakarta. Jadi setelah UN belum dinyatakan lulus, aku udah pergi Jakarta. Edan. PD aja dulu. Tapi lulus dong. Lulus. Untuk lulus. Itu kalau boleh tahu mama perginya
Tahun berapa? Kapan tuh? 2021 masih. Barusan? Ya 3 tahun yang lalu. Setelah aku izin mau nikah. Aku izin nikah. Mami, mohon maaf, sepertinya aku mau nikah aja. Sama Amira, panggilannya sama ya, Amira. Oh gitu, ya wes. Gitu. Udah dia udah mengizinkan, seminggu kemudian meninggal. Gitu. Hah? Baru ngizinin loh, baru nangis-nangisan, meninggal. Terharu dia ya. Ini anak sok tahu nih mau nikah kan kalau orang tua gitu. Kan anak terakhir juga mungkin. Oh iya. Dia udah kayak, yaudah, lusa pulang kita ya. Dia bilang, dia memang minta pulang itu seminggu itu. Pulang ke Tasik maksudnya? Iya. Jadi kalian di Jakarta? Iya, minta pulang, ayo anterin mami pulang. Iya, mungkin ada aset kali ya. Kamu anak terakhir harus gede nikahnya gitu. Oh ya, kebanggaan. Ya, aku bilang nggak usah, aku ada tabungan, nggak usah gede-gede, sayang. Mending abis nikah aja uangnya. Iya betul. Buat setelah nikahnya justru Iya. daripada buat nikahnya sayang. Meninggalnya karena? Komplikasi sih. Komplikasi, dia sudah sakit sebelumnya? Aku nggak ngerti ya, maksudnya ibuku tuh memang orangnya nggak pernah nunjukin. Dia tuh bawa ke rumah sakit nggak mau. Oke. Dia tuh paling takut rumah sakit, paling takut dokter. Dia tuh paling takut, makanya dia selalu kalau ada sakit ya dia sendiri aja. Obat-obat warung, nggak pernah mau. Kalau kamu bawa ke rumah sakit berarti mau bikin aku mati gitu. Tadi takut. Iya. Model mama yang begitu ya. Iya. Nggak mau ngerepotin anak sebenarnya. Iya. Dia takut, jadi pas dia pun nggak ngomong kalau dia sakit segala macam. Tiba-tiba drop. Ya udah. Ada. Anak bungsu yang keberapa tuh berarti? 7 aku. Ketujuh. 1 sampai 6 ada di mana? 1 sampai 5 ada di Jakarta. Di Jakarta. Nomor 6 sebenarnya udah. Nomor 5 nggak ada. Nomor 5 nggak ada. Nomor 1, 2, 3, 4 dan 6 ada di Jakarta. Oke. Semuanya di Jakarta. Semua Jakarta. Waktu di Jakarta kamu sama mama aja berarti? Atau Enggak. sama kakak-kakak yang lain juga? Kondisinya juga hubungan antara aku dengan kakak-kakak yang lain juga kurang bagus. Kurang kenal ya? Ya. Kurang kenal, oke. Karena memang ada efek ternyata dari divorce. Dari perpisahan itu. Dari perpisahan ternyata ada efek besar yang kita hidup masing-masing. Nggak saling peduli. Kalau maksudnya Axel sama mama berdua? Enggak. Mamiku di Tasik. Oh di Tasik. Kamu aja. merantau. Jadi kamu nggak di Jakarta tuh nggak sama mama maksudnya? Enggak. Oh itu yang aku pengen tahu. Iya. Jadi Axel merantau ngekos gitu. Ngekos. Dari mana duitnya kamu ngekos? Nah, aku tuh cukup beruntung karena aku dulu announcer. SMA. Announcer? Iya, penyiar radio. Radio apa? Radio anak muda gitulah di Tasik. Oh. Boleh disebut dong, nggak apa-apa. Radio Warna. Radio Warna. Oh, tahu saya. Ada. Tahu. Kan single-singlenya lagu-lagu saya juga dikirim ke sana. Iya. Radio Warna di Tasik, tapi udah nggak ada sih kayaknya sekarang. 2 tahun kena dengan banyak relasi dan akhirnya aku bisa ngumpulin uang dari pekerjaan, aku nge-MC segala macam. Pas aku ke Jakarta ya aku cuman bawa bekal itu aja. Oh, Bawa bekal ya seadanya. bawa duit, cari kos-kosan, mengadu nasib lah. Ya adu nasib. Seperti cerita-cerita di film-film sebenarnya ya, mengadu nasib dengan apa yang dipunya. Iya. Gitu. Berbekal doa ibu. Iya, betul. Aduh, saya kalau udah ngomongin orang tua dan doa ibu atau doa orang tua itu memang senjata yang paling ampuh lah. Karena kalau nggak punya duit tuh, denger ibu sehat pun kita udah seneng ya. Betul. Oh. Hilang jimat. Hilang jimat. Hilang Iya, jimat. karena kita mau minta doa sama siapa lagi, perwakilan Tuhan di dunia orang tua. Oke, jadi kamu merantau ke Jakarta. Ingat nggak tinggal di mana waktu itu? Di daerah Otista. Cawang, Jakarta Terus Timur. kerja apa di Jakarta? Waktu itu aku mau kuliah. Uang sendiri pun juga. Akhirnya kuliah? Daftar. Tapi ternyata nggak nyampe habis 1 semester. Aku ditawarin waktu itu ada biasa di acara TV itu kan ada home band. Tapi ini aku paduan suara. Oke. Namanya PSPA, acaranya Mas Uya. Iya. Paduan suara PA. PA-nya tuh PA gitu loh. Jadi 4 cowok, 5 cewek, aku termasuk ke situ nyanyi-nyanyi paduan suara. Ya lumayan itu bisa mengisi kantongku. Oh. Agak gemukan gitu Agak gemukan ya. Iya, Lebih bagus dari ketika jadi announcer. Iya, buat bekalku lah gitu, buat survive gitu. Dan tapi ya aku meninggalkan kuliah aku. Nggak bisa. Nggak keurus. Ya, aku harus pilih tuh.
Iya. Mau kuliah atau itu gitu. Dan aku pilih itu. Iya, berani ya? Aku tanya ibuku juga. Nah, beliau bilang apa saat itu? Mam, ini mending gimana tapi kuliah? Udah nggak apa-apa, kuliah bisa kapan aja kamu. Oh ya? Ya, tapi kesempatan kamu untuk yang kamu pengen gitu loh. Aku nyanyi kan sesuatu yang aku pengen, passionku gitu. Apapun yang kamu suka jalanin, pilih itu, utamakan itu dia bilang. Makanya aku utamain nyanyi. Oh, iya, plus nyanyi juga sudah mulai menunjukkan. Iya. Ada pemasukan dari situ ya. Gimana rasanya ya? Saya aja ngebayangin anak saya kuliah di kota lain aja. Ini anak makan nggak apa gitu tuh gimana tuh ya? Mama rasanya tuh nggak tahu juga tuh. Dia tuh justru orang yang paling depan nyuruh aku ngerantau. Oh. Anak-anaknya tuh harus ngerantau. Iya, iya. Oh, Jadi sorry, mama orang mana? Orang apa? Orang Sunda. Orang Sunda ya? Dia bilang, kamu ngapain di sini? Gak jadi apa-apa kamu. Mohon maaf ya, kata dia bilang. Orang-orang yang punya potensi besar nggak merantau percuma. Dia bilang. Iya sih. Ada memang orang ditakdirkan tidak di sini, tidak di kotanya sendiri. Memang ditakdirkan untuk merantau baru berhasil. Tapi yang aku lihat anak-anakku semua harus merantau gitu. Mama sendiri pedagang atau bisnismen atau kantor atau bisnis? Bisnis ya. Mentalnya ada dong berarti. Bikin butik, bikin pabrik apa segala macam. Ada pabrik kue apa segala macam. Ya, mental bertarungnya ada lah. Iya, ya. Terus nurun ke Excel, beranilah merantau sendiri. Ingat nggak kos-kosannya harga berapa dulu? 500 mas. 500 tuh kamar mandi dalam apa luar tuh? Luar pasti. Luar, bareng-bareng yang lain ya? Iya, bareng-bareng lain, kondisinya ya secukupnya. Dan itu aku nggak sendiri. Satu kamar bagi? Ada sama abangku. Oh, sama abang. Jadi ada sebenarnya aku awal-awal tuh bukan numpang abangku ya, tapi abangku lagi cari kosan, aku jadi cari kosan. Ya udah, bareng dulu. Bareng aja dulu. Udah aku bilang sini aku dulu. Abangku juga masih struggle gitu. Masih struggle. Ya, jadi belum ini juga. Jadi saat itu ya berdua kosan 500.000, kondisinya ya gitulah pokoknya. Makan bagi-bagi ya. Makan bagi-bagi, dan aku walaupun ada kakak di Jakarta, aku nggak pernah sekalipun minta makan sama mereka. Jadi karena aku tahu nih dia bangunnya siang nih, aku pagi-pagi bangun duluan, aku makan duluan. Kalau aku ada uang lebih ya taruh dari aku bawa uang atau maksudnya aku beliin, taruh. Jangan sampai dia beliin aku, karena aku tahu dia juga lagi gak ada. Dari situ ke cafeers, dunia kafe itu upgrade lagi dong berarti. Maksudnya sudah menjadi kayak apa ya? Oke, this is the next level. Kan mulai dibutuhkan orang, mulai dicari, orang mulai ngasih tips. Aku ngalir sih kalau ke kafe. Memang kebetulan ada tawaran, kamu nyanyi ngapain? Ayo udah backupin aku, udah aku jalan. Nyanyinya apa? Kok bisa sampai orang manggil kamu atau nawarin ke kafe? Temen aja sih, maksudnya jadi pergaulan nih berarti? Ya, pergaulan, dia gak bisa nyanyi, harusnya dia nih backupin maksudnya. Backupin, aku nyobain, di situ muncullah kenal yang lain-lain, diajak gitu. Nyanyinya ya saat itu masih glam rock. Berarti itu malah tahun 2014. 10 tahun yang lalu. It was just 10 years ago. Iya. 10 tahun yang lalu tuh belum lama loh guys, beneran belum lama. Bener. Kamu tahu nggak nih, just to put it in a context. Iya. 1000 tahun lamanya itu 20 tahun yang lalu loh lagunya. 1000 tahun lamanya. Tahu lagu 1000 tahun yang lamanya? Iya. Itu tuh 24 tahun yang lalu. 24 tahun yang lalu ya? Iya, kalau mau ditarik lagi 27 tahun yang lalu, karena sebenarnya itu lagu independen 97. Tapi rilis resmi nasional ya. Oke, dia belum lahir maksudnya. Tahun 2000 itu rilis nasional, jadi dan itu nggak berasa maksudnya. Iya. Kamu masih dengar, masih nyanyiin misalkan di 24 tahun yang lalu itu. 24 tahun yang lalu ya? Iya. Ya sama kayak aku di Drive juga sih, bersama Bintang, itu aku taunya dikira 2007. Iya. Itu sudah 14 tahun. 14 tahun yang lalu. Nah, ini sudah glam rock. Iya. Jadi glam rock itu satu genre musik ya ibu-ibu, kalau mungkin ada yang bingung, glam rock itu satu genre musik rock, cabangnya rock, di mana cara berdandannya itu
glamour gitu, glamour. Jadi kadang cowok pakai lipstick. Itu dulu. Si Axl sih saya yakin nggak berani pasti pakai lipstick. Cowoknya pakai lipstick, rambutnya dia spray gede-gede. Ya zamannya kalau grup band itu kasih contoh tuh zaman Guns N' Roses pertama-tama, lalu Poison, Warren, Skid Row awal-awal gitulah. Itu era 80 ke 90 lah ya. Itu kamu memilih atau mengiyakan atau menikmati jalur glam rock itu karena kamu sadar bahwa suaramu itu di sana, atau karena ada yang ngarahin aja, kamu kebawa gitu? Abangku kan penyanyi juga. Oh, oke. Jadi kalau di kampung dulu kan play lagunya pakai salon gitu. Salon, speaker. Itu namanya salon. Salon. Iya. Mau nggak mau dengar setiap hari sih. Dengar dia nyanyi, akhirnya terinfluence. Influence, dan ternyata loh, aku juga sama ya ke situ. Bisa nyanyi lagu-lagu kayak gitu. Glam rock, klasik rock juga. Klasik rock tuh lebih lama lagi, 70-an ya. Hey, Mama said the way you move. Itu pasti dong, nggak mau kuasain dong. Hafal dong itu pasti. Jadi 70, 80, 90 kamu masih 90 udah alternatif sih ya? Alternatif ya. Oh, sikat semua itu dulu? Dulu sikat semua. Justru sekarang malah aku 5 tahun terakhir belajar nyanyi pop. Biar apa? Susah. Nyanyi pop itu susah? Nyanyi pop itu susah. Apa susahnya di mana? Gimana ya? Mungkin aku selama ini nyanyi ya teriak. Pokoknya kalau nggak melengking, nggak keren gitu. Ternyata ngasih soul tuh ngasih nyawa di nyanyi itu nggak cuma teriak. Keren itu nggak cuma teriak-teriak gitu. Capek juga teriak-teriak terus. Mendingan nyanyi pop. Oke. Kalau kamu sekarang udah bicara nyanyi pop, menurut Axl, siapa penyanyi pop Indonesia yang keren menurut kamu, yang pop ya, yang pop? Nah ini nih pop kayak gini nih aku mau gitu. Mas Ari Lasso. Ari Lasso ya. Oke. Ketemu dia di Idol, ini dong merinding dong rasanya. Aku lihat videonya sih. Aku nggak karuan ketemu Mas Ari Lasso. Aku ngefans sama Mas Ari Lasso. Ya sorry, Mas Ari Lasso juga orangnya dengan setelan dia gitu kan, yang ngecengin gitu. Dia kan orangnya baik sebenarnya, cuma kan gaya dia kan ngecengin gitu. Kamu ketemu dia di situ di penjurian di seleksi itu ya? Gimana tuh? Kamu nyanyi apa itu? Aku nyanyinya ya seputar Dewa sama lagunya Mas Ari Lasso. Nah itu disuruh atau? Enggak sih, memang gimana ya? Aku cuman pengen ngeliatin, aku ngefans sama Mas Ari Lasso, aku pengen nyanyiin lagunya dia, yang dia nyanyiin di depan orang itu aja, sesederhana itu, nggak mau yang gimana sederhana itu sih. Teman-teman kalau nonton videonya di YouTube cari deh Axl Ramanda, masih pakai nama Ramanda Almuna. Dia memperkenalkan diri sebagai itu. Ada Bunda Maya juga, ada Anang Hermansyah, itu berantem tuh mereka tuh ngomongin kamu tuh di situ ya. Terus kamu nyanyi di situ depan Lasso. Di Mas Ari Lasso pun cukup menggiring opini ke saya sih itu. Jadi makanya sampai sekarang masih berbekas sih. Di ajang itu Mas Ari Lasso sampai bilang gini, kamu tuh kalau nggak nyanyi laguku, lagunya Dewa. Tapi aku melihat kamu kayak melihat aku dulu, katanya gitu. Iya sih. Kata Mas Ari Lasso gitu. Sampai sekarang Mas, efeknya. Kalau kamu nyanyi lagu Dewa yang Ari Lasso? Efeknya ya orang kalau mau manggil aku minta nyanyiin lagu yang Ari Lasso. Mas Ari Lasso. Ari Lasso di Dewa apa Ari Lasso solo? Semuanya. Kamu nggak ada masalah dengan itu? Nggak ada masalah sih. Maksudnya aku cukup terberkahi gitu loh. Untuk di posisi sekarang ini cukup terberkahi untuk hal itu. Jadi karena akunya juga senang, ngefans ya senang-senang aja Mas. Sangat menyentuh ya bahwa kamu cari uang dari lagu-lagunya beliau waktu itu di kafe, kemudian ketemu diseleksi langsung sama beliau, di approve untuk maju ke babak berikutnya. Sorry aku kurang ngikutin. Di Indonesian Idol itu tahun 2021 baru kemarin ya. Itu sampai titik apa? 11. Kenapa menurutmu kamu cabut di situ, selesai di situ? Sudah cukup mungkin bagiannya. Aku nggak ngerti ya. Maksudnya itu murni penilaian ya? Murni. Jadi kalau aku ngelihat yang lain-lain, memang aku kan di situ paling tua. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen.
Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around, guys. Di situ. Sudah cukup mungkin bagiannya. Aku nggak ngerti ya. Maksudnya Itu murni penilaian ya? murni. Jadi kalau aku ngelihat yang lain-lain, memang aku kan di situ paling tua. Oh, Aku di situ usia. paling tua. Yang lain muda-muda dan umur segitu potensinya lebih besar dari aku mungkin kan ya, dengan talent yang besar-besar. Ya ternyata aku cukup ditakdirkan tidak terlalu jauh. Sorry, di season itu yang menang adalah? Rimar dan Mark Natama. Oke. Tapi ya maksudnya untuk ke-11 itu juga berat banget perjalanan, Mas. Oh ya? Soalnya lagi pandemi, karantina. Iya. Pandemi, masker tuh double. Nggak enak loh maskeran itu. Nggak enak. Dicolok terus hidungnya apa namanya? Aduh, itulah pokoknya hal yang saya gak suka itu. Seminggu bisa 3 kali, 4 kali. Gitu loh. Pokoknya karantinanya spesial, memang spesial season kan? Nggak ada penonton. Jadi kita cuma berhadapan sama kamera sama juri aja. Pressure-nya lebih besar. Kenapa saya tanya? Soalnya kalau setahu saya kalau dia masuk sekian besar di Indonesian Idol, maka manajemennya akan pindah ke sana. Iya. Axel lolos dari situ. Aku sih di sana dulu sebentar, Berapa lama? setahun, harusnya 5 tahun. Nah, kok bisa? Aku kebetulan cuman bilang sepertinya rumah itu cocok-cocokan. Ya, aku tidak menguntungkan buat mereka dan mereka pun tidak menguntungkan buat aku. Jadi sepertinya Berani kamu ngomong gitu untuk sebuah media yang demikian raksasa. ya Loh, ada orang mau keluar susah loh. iya, Ya, semua susah. sampai harus melakukan ekstra. Semua susah. Axel waktu itu gimana? Aku cuma ngomong gitu aja sih. Terus? Aku bilang aku tidak menguntungkan buat kalian, begitu sebaliknya sepertinya mungkin aku lebih berkembang di luar. Gitu loh. Langsung dilepas. Ada ini juga Proses. Ada proses. Pakai dimarahin nggak? Kamu tidak tahu diuntung. Ini kalau di sinetron ya guys. Kalau di Axel sih nggak. Kamu tidak tahu diuntung gitu. Ada semacam gitu-gitunya nggak? Yang di pressure Ada gitu. penahanan ada. Karena itu natural. Kalau saya jadi bosmu sekarang, Iya. tiba-tiba ada yang di luar jalur, pasti aku tegur dulu. Wajar dong gitu. Maksudnya ini perspektif orang tua ya. Yang aku pengen tahu tuh selesainya bagaimana gitu. Iya, aku cuma ngomong apa adanya aja sih. Aku bilang ini pun pandemi, tidak ada yang banyak bisa kita lakukan, tidak ada panggungan segala macam. Biarkanlah kalian jadi jangan menanggung bebanku gitu. Maksudnya kalian jadi tidak terbebani dengan harus diapain nih aku ini gitu loh. Karena lagi pandemi, karena aku merasa aku under mereka, aku menuntut terus dong. Iya. Kita bikin ini, minta bikin itu. Sedangkan banyak hal yang terbatas saat pandemi itu. Jadi lebih baik lepaskan aja daripada. Jadi aku tahu maksudnya. Kalau saya boleh menyimpulkan, Axel, dengan pendekatan persuasif, Axel berusaha menjelaskan ke pihak manajemen saat itu, daripada saya merongrong terus, bok saya dilepaskan, kurang lebih gitu ya. Bahasanya gitu ya. Iya, gitu. Kamu pinter kamu. Iya kan? Iya, sama. Kamu terbukti lebih tua dari seharusnya kamu. Nah, tapi itu ada hubungannya dengan The Voice nggak sebelumnya? Apa kamu masuk Idol tuh karena direkomendasi dari itu? Mungkin dari situ ya. Jadi Tawarin. Kan sudah ada istilahnya, udah ada napak tilas mungkin ya. Jalur. Udah jalur. Jadi pas pandemi itu aku juga nggak tahu mau ngapain. Tiba-tiba ada yang DM, tertarik gak ikutan Idol. Oh iya, ya boleh aku bilang.
ya udah kirim video ya bla bla bla, audisi online dulu gak gitu. Akhirnya ya udah karantina, lumayan nih nggak bayar kosan. dia bayar kosan gampang aja mikirnya pandemi ya. Iya. Wah, tabunganku udah mau habis itu kan, bayar kosan apa segala macam, bayar cicilan-cicilan lainnya. Kayaknya karantina. Tapi karantina juga cuman kalau kata istriku dulu kan masih pacar ya. Emang kamu yakin panjang aku? 4 bulan lah minimal, kalau lumayan 4 bulan nggak bayar kosan. Oh iya, kayaknya aku 4 bulan. Tapi bener 4 bulan Mas. Harusnya aku bilang 5 bulan aja biar sampai final misalnya. Wah, kalau sampai final beda lagi ceritanya. Sejarahmu tidak sama gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa ya, mungkin. Aku bilangnya 4 bulan sih, aku agak nyesel. Mungkin harusnya bilangnya 5 bulan aja, biar aku sampai final. Oh, alah. Terus, kalau The Voice itu sampai apa waktu itu? Wah, itu masih deket, masih paling 20 atau 30 besar. Nggak lama. Mungkin produser TV saat itu bingung ya, memposisikanmu ini di mana gitu dengan karakter ini, kan udah gondrong kan? Segini dulu. Itu rambutnya segini. Nanti kita cari fotonya segini ya. Waktu masuk Idol itu juga lumayan kan? Oh iya, panjang banget. Aku mengerti bahwa di industri itu nggak bisa segondrong itu ya, aku potong rambut. Oh. Tapi yang belakang ada yang gondrong-gondrong juga. Gondrongnya paling segini kan. Kalau dulu kan sepinggang, Mas. Emang tuh disarankan ya untuk di... Nggak disarankan sih, lebih ke sadar diri aja aku. Kayaknya aku kan pengen memikat produser-produser. Oh iya, memikat, maksimal ya. Ya, apalagi kalau kita bicara industri mungkin pemain setnya udah, wah nggak bisa ini nih. Udah bisnis, udah kita cari yang mainstream gitu kan, kayak gitu-gitu kan. Iya. Dan aku ya potong rambut aja lah sebahu, dan ternyata enak. Ada keinginan untuk beradaptasi dengan mainstream ya? Ada. Jadi ya itu mungkin juga memperkuat seleramu di pop itu, kayaknya harus ngepop deh nih kalau ngerock ya nanti akan. Mungkin rock itu kan sebenarnya rock itu bukan genre juga sih. Kalau kita bilang, kalau menurutku attitude-nya, aku juga udah orang, aku jalan aja udah tahu seperti. Iya, ini rocker gitu ya. Ya, dari mungkin dari auranya juga udah beda gitu, atau mungkin dari timbre suara gitu juga sudah orang sudah merasakan itu, jadi tidak perlu membuktikan bahwa aku nih rocker, itu nggak perlu. Aku ya nyanyi aja, mau lagu pop ya nyanyi aja. Menurutku itu pop, tapi kan orang dengarnya mungkin masih ada, oh ini rocker, ini tetap rocker yang nyanyi, mungkin seperti itu. Salah satu bukti bahwa dia lebih tua dari usianya adalah dia nekat menikah muda ya. Iya. Umur berapa itu waktu itu? Sebenarnya 26. Aku ingin nikah dari umur 21. Kenapa kamu memilih untuk menikah muda? Aku nggak tahu mau ngapain ya. Maksudnya mau ngapain nih, gini loh. Aku tuh nggak mau ribet soal perempuan. Aku nggak mau ribet soal drama-drama asmara. Iya. Aku pengen fokus sama masa depanku. Aku ya berkarir. Karena aku bukan tipikal yang berpetualang. Bukan. Aku tidak di situ gitu loh. Jadi aku ya pengennya ada nemenin aja gitu. Udah cukup tahu mau ngapain gitu ya. Ya. Tinggal dibangun strukturnya gitu. Aku yakin bahwa nikah muda itu juga bawa berkah buat aku sih. Karena aku kan tidak cukup beruntung dengan background keluarga. Iya. Jadi aku sepertinya butuh teman yang mendengarkan juga lebih cepat di usiaku sepertinya gitu. Pada saat itu kan tadi cerita udah ngomong sama mama. Kalau sama papa sempet ngomong untuk mau nikah? Ya pasti minta restu pasti. Papa di Jakarta? Di Bogor. Di Bogor. Ngomong ya, terus tetap papa bilang apa anak laki-lakinya? Dia gitu? sih bilang ya syukurlah kalau nikah, bagus ya kan. Gitu aja sih. Jadi kamu mau minta apa? Minta pinjem KTP buat syarat nikah. Itu doang. Oh. Dia cuma ketawa aja. Ya itu conversation yang mungkin ya aku nggak tahu, tapi aku merasa itu pasti conversation yang awkward ya, agak awkward ya. Iya. Karena at the end of the day kamu tetap harus cari dia untuk minta KTP. Blessing dan KTP. Blessing secara doa dan blessing secara tata tertib. Iya. Kalau banyak orang di posisiku, mungkin ada teman-temanku yang senasib sama aku, mungkin hubungannya sama papanya udah
ada yang sampai nggak mau kenal, nggak mau mengakui segala macam. Kalau aku ya orang nanya ya aku ada papaku. Orang nanya ada papa, orang tua aku ada. Ya mungkin aku kalau untuk sekedar ngobrol begini juga tidak ada kebiasaan seperti itu, jadi awkward. Jadi awkward ya. Kita laki-laki soalnya agak ada ego gengsi, semua tuh campur-campur. Iya. Ya udah sekalinya datang minta KTP. Waktu nikah hadir? Enggak, beliau nggak hadir. Itu nikah juga posisinya sedang pandemi level 4. Iya, aku level nikah 4. cuman keluarga aja karena aja. posisinya juga ngejar almarhumah ibu mertua yang sedang sakit kanker. Jadi posisinya aku nikah itu aku dan istriku kok tidak dalam kondisi baik gitu secara mental. Iya, darurat. Aku izin nikah ke ibuku, seminggu kemudian meninggal, seminggu kemudian ada kakeknya dari Amira meninggal lagi kakeknya Amira yang satunya lagi. Terus kondisinya aku sedang berduka, istriku sedang saat itu Amira sedang menemani ibunya bolak-balik kemo. Ya Tuhan. Jadi 6 bulan nggak ketemu, dia di Klaten nemenin kemo ibunya. Dan saat itu Amira pun lagi skripsi. Dia skripsi tapi masih nemenin ibunya tuh. Hebat banget ya tuh. Dan mengurus suami. Belum nikah. Oh, waktu itu belum. Maksudnya masih belum nikah. Jadi sebelum nikah tuh kayak gitu posisinya. Dan akhirnya ibu mertua almarhumah ini bilang video call, kasihan ya nanti kalau kalian nikah ibunya udah gak ada dua-duanya. Kok ngomong gitu ya? Gitu. Iya, seperti itu kan tanda-tanda. Iya, tanda-tanda gila-gila. Aku langsung telepon semua keluarganya Amira. Mohon maaf, ini udah bicara seperti itu, apa nggak sebaiknya siap-siap. Aku tidak mau Amira merasakan yang aku rasakan ketika nikah nggak ada ibu kan. Jadi ya udah aku telepon pihak keluarga semuanya untuk minta restu. Ternyata terbuka buat aku gitu, welcome banget. Jadi ya udah proses 1 minggu untuk siapin persyaratan. 1 minggu persiapan aja. 1 minggu aja, yang penting sah aja. Sah dulu. Yang penting sah dulu. Acaranya juga yang penting di foto bagus gitu. Jadi memang make upnya benar gitu ya. Baju bagus. Serius juga. Iya. Tapi mungkin tapi 1 minggu loh. Edan itu. Tidak ada resepsi gitu ya. Iya, tidak ada resepsi, akad. Oke. 3 minggu kemudian meninggal setelah menikah. Ya almarhumah ibunya Amira. Sorry ya, aku agak kurang jelas sih bicaranya, mungkin masih ada agak. Iya, betul. Oke, bisa dimengerti. Satu sisi selain berdukanya ada kayak perasaan lega ya, berarti masih pada waktu yang tepat ini semua. Iya, betul. Itu kan yang disampaikan. Gitu. Aku harus menguatkan istriku saat itu, tapi aku juga belum kuat. Belum kuat. Masih berduka. Karena berduka juga. Iya, masih. Itu berat banget. Harus menguatkan istriku, sedangkan aku juga gak kuat. Jadi posisi pas aku dengar mamanya meninggal, aku cuma begini. Diam, nggak bisa ngapa-ngapain aku. Lemes mas, gemeteran. Nggak kuat. Wah, mental kemana-mana. Aku sama istriku dua-duanya. Iya. Jadi menikah dalam kondisi abis nikah cuma kita ngelamun dua-duanya. Kebanyakan ngelamun. Iya. Ngobrol berdua juga nggak nyambung. Iya. Pikirannya kemana-mana. Pikiran kemana-mana. Dua-duanya. Tapi alhamdulillah bisa melewati itu. Wah, puji Tuhan. Amira, kamu hebat. Karena kalau dari sisi kita ya sebagai laki-laki, kalau perempuan sudah menyerahkan hidupnya ke suaminya, dia status dari gadis menjadi ibu, beda. Kalau kita boys will be boys. Selama masih ada toys, kita masih lalala gitu. Ya, kalau perempuan enggak, dia udah secara fisik juga udah berubah. Melahirkan kan. Yang gimana rasanya jadi bapak nih? Seneng banget. Umurnya berapa sekarang? Aku 29. Bukan anaknya. Oh, anaknya. 1,5 tahun. Terus lagi lucu-lucunya mas. Lagi ini, boyoknya capek nuntun lari jalan ya kan. Bener, naik tangga bolak-balik. Iya, naik tangga terus dia itu dia naik lagi, tuntun lagi gitu kan. Semua. Kebayang nggak sih dari kos-kosan di Otista itu sekarang? Iya, mas. Nggak kebayang mas. Aku aja selalu ngobrol sama istriku bahwa nggak nyangka ya katanya beberapa tahun lalu waktu pacaran itu kok bisa beli rumah. Itu rumah harga segitu itu duit semua. Duit semua. Iya.
sekarang kita tinggal di rumah Nah, yang itu. seperti itu gitu loh. Yang kita bicarakan sebelumnya gitu. Astaga. Gak ada yang nyangka. Punya anak pun juga ya Iya. banyak surprise-nya. Dan konten-konten kalian juga seru tuh, nyanyi suami istri. Yang saya sebel sama kamu adalah nyanyi All By Myself nada perempuan. All by myself. Aku cobain itu. Aduh, nggak kuat, bro. Maksudnya, wah ini perlu experience, bukan cuma perlu pita suara, tapi perlu experience yang tinggi untuk bisa menyanyikan All By Myself nada istrinya ya, bukan nada dia ya. Itu kan itu nekat juga sih lo gitu. Memang nekat. Makanya kalau ada offeran sama project itu Pasutri FM itu, namanya Pasutri FM Pasutri ya FM. Aku sama istri itu, aku lebih sangat mikir, lebih sangat terbebani ketika manggung berdua sama istri. Karena nada dasarnya ikut dia semua. Ikut dia semua. Ikut dia semua. Ya, soalnya dia ke bawah juga susah banget. Lebih enak ngakalin ya, ngakalin kamu di dia ya. Iya, lebih. Jadi aku yang ikut. Biasanya kan cewek yang ikut toh. Ini aku yang ikut dia. All by myself loh. Itu sorry nih, kalimatnya mungkin aku nggak bisa memperhalus. Itu project itu jadi duit ya? Instrumen gitu. Kamu kenal dulu tuh dari konteks apa? Aku selalu komen postingan dia. Akhirnya dia sebenarnya akun. Lusa kosong. Maksudnya gimana ya Dul? Ya, ayo ngeband Tribute Dewa. Dari situ lah mulai. Berarti dia udah punya konsep. Tribute Dewa tuh konsep siapa? Dul yang punya project itu. Dapat license langsung ya? Langsung. Resmi. Terus ya. Dul main keyboard berarti? Main keyboard sambil nyanyi. Ya seperti Ahmad Dhani, dia memerankan itu. Ya, lu jadi, maaf nih, jadi once-nya atau lasonya itu kan nggak ketebak sama kita. Iya. Itu gimana? Aku punya keyakinan bahwa ya itulah, kalau kata Dul, udah dengan kita berdiri aja orang udah tahu tugas kita masing-masing. Oh, itu Dul bilang gitu? Di atas panggung apa. Jadi